mata kuliah mata kuliah monet anggaran ini termasuk mata kuliah yang disenangi mahasiswa. Karena apa? Karena banyak hitung-hitungannya gitu ya, banyak hitung-hitungannya dan baca grafik juga gitu ya. Kalau Bapak lihat di soal UTS tahun yang lalu itu ada diminta Anda menghitung gitu ya, menghitung tingkat efisiensi gitu ya dengan metode bobot tetap gitu ya, terus menghitung menghitung toko mana yang paling efisien ditinjau dari jumlah tenaga kerja dan luas area tokonya dan penjualan gitu ya. Jadi Bapak yakin Anda juga akan senang dengan kuliah ini, banyak hitung-hitungan. Karena biasanya mahasiswa PKN STAN itu lebih dominan otak kiri katanya ya, otak kiri. Jadi soal analisis, soal hitung-hitungan jago gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan hasilnya juga optimal. Mudah-mudahan bisa separuh lebih dapat nilai A gitu ya. Kalau di PBK kemarin kayaknya nggak terlalu itu 3 sampai 4 orang aja yang dapat nilai A. Dan Bapak cek juga dengan Pak Irwan ternyata sama gitu ya dengan Pak Irwan. Nah, mungkin di dosen yang lain mungkin agak lebih baik, rajin menabung gitu ya. Mungkin banyak yang berapa kelas tentu mungkin ya ada dapat dosen bonus ya, rajin mereka lah gitu. Seperti itu ya, padanya lah gitu ya. Kalau memang Anda layak dapat A, ya Bapak kasih nilai. Seperti itu. Untuk materinya, konsep MONEP, konsep efisiensi, pengukuran efisiensi, pengukuran kinerja, dan contoh pengukuran efisiensi. Jadi mungkin hari ini cuma konsep MONEP, konsep efisiensi, dan pengukuran efisiensi aja. Ya, ukuran kinerja dan lain sebagainya mungkin di pertemuan keduanya baru kita bahas. Karena waktunya mungkin tidak cukup juga. Ya. Oke. Kita mulai ya. Ada pertanyaan? Belum? Mungkin sudah sempat baca di LMS kan sama sebenarnya materinya ya. Cuman Bapak tambahkan aja tadi diskusi, tugas kelompok dan tugas individu ya. Itu aja bedanya. Sama profil Bapak gitu ya. Seperti itu. Yang lainnya sih sama-sama aja. Oke, ini konsep MONEP ini Bapak ambil dari ini ya. Ketika Bapak dulu menyusun modul MONEP, sistem MONEP anggaran ya tahun 2012, sepertinya Pak Wur juga dan Pak Irwan masih ngambil dari modul itu ya. Ada konsep MONEP ini dari Kesliku Maret 1987, Pak Dadang Solihin ini mantan Direktur Evaluasi Pendanaan Bappenas gitu ya. Dan Pak Hari Hikmat ini kalau nggak salah Widya Iswan gitu ya, seperti itu. Pejabat kalau nggak salah pejabat eselon berapa gitu ya di kementerian lembaga. Sedangkan untuk yang definisi evaluasi ini diambil dari artikel Pak Irwan, ambil dari Rubio gitu ya tahun 2011 dan OECD. Ya. Nah, ini monitoring menurut Keslikumar gitu ya. Ini adalah penilaian terus-menerus terhadap fungsi kegiatan proyek di dalam konteks jadwal menjadwal ya. Jadi ini seperti manajemen proyek lah seperti itu ya. Terhadap penggunaan input proyek oleh kelompok sasaran dalam konteks harapan rancangan. Monitoring atau pemantauan adalah kegiatan proyek yang integral, bagian penting dari praktik manajemen yang baik, dan karena itu merupakan bagian integral dari manajemen sehari-hari. Ya, monitoring. Menurut Keslikumar 87. Adapun Dadang Solihin, karena beliau berkiprah di Bappenas ya hampir 30-an tahun lebih. Beliau ngasih definisinya seperti ini ya. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana suatu kegiatan gitu ya. Terus melakukan identifikasi gitu ya. Melakukan identifikasi serta antisipasi gitu ya terhadap permasalahan yang timbul dan akan timbul, kemudian diambil tindakan sedini mungkin. Ini Pak Dadang Solihin ya, orang Bappenas itu ya. Sedangkan menurut Pak Hari Hikmat, monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan program proyek sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi atau penyempurnaan ya program atau proyek itu di waktu selanjutnya seperti itu.
Kalau monitoring biasanya padanan yang pas itu pemantauan gitu ya, kalau bahasa Indonesianya gitu ya, pemantauan. Monitoring pemantauan dilakukan secara terus-menerus. Jadi kalau mungkin kasih contoh yang pas monitoring itu seperti ini ya, yang di BMKG ada petugas pemantau cuaca gitu ya, betul kan? Ada ya BMKG. Mereka itu di depan laptop mereka yang komputer yang besar gitu ya, itu mereka lakukan pemantauan dari seluruh wilayah Indonesia itu titik-titik mana-mana saja ya. Jadi mereka kan BMKG tusinya tugas pokok dan fungsinya ya, tugas dan fungsinya ya itu outputnya antara lain untuk menghasilkan informasi cuaca gitu yang akurat gitu ya, informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika. Nah, mereka akan lakukan pemantauan ya dari waktu ke waktu seperti itu. Nah, bagaimana hasil evaluasi lebih luas dibanding si monitoring tadi. OECD mendefinisikan evaluasi itu proses penentuan nilai atau makna dari suatu kegiatan, kebijakan atau program secara sistematis dan objektif, gitu ya, seperti itu. Sedangkan Rubio ini mendefinisikan evaluasi, pengumpulan dan analisis informasi secara sistematis, ya, untuk memberikan umpan balik. Nah, jadi ada feedbacknya yang relevan, ya, dalam perumusan kebijakan, ya. Jadi kalau ngambil contoh BMKG tadi, gitu ya, hasil dari monitoring pemantauan tadi ini digunakan untuk dilakukan evaluasi. Contoh nyata mungkin ketika ada kejadian gempa bumi gitu ya, kejadian gempa bumi dengan skala ininya 6 di atas 6 skala Richter, itu langsung tuh BMKG alarmnya, early warning sistemnya udah langsung memberikan informasi ke rakyat Indonesia gitu ya. Kalau dia 6,6 di atas 6 skala Richter itu langsung biasanya 3 menit atau 5 menit ya, 5 menit. Bapak lupa ya SOP-nya di BMKG. Pokoknya setelah gempa terjadi 3 menit atau 5 menit itu langsung diinfokan kepada masyarakat apakah ini berpotensi tsunami atau tidak gitu ya. Nah, itu bagian dari umpan baliknya seperti itu. Terus terkait dengan perumusan kebijakan ya, hasil dari monitoring tadi dan evaluasi ini digunakan untuk menentukan gitu ya, mungkin seperti di Palu kemarin ya, ada tanah bergerak kayak gitu kan, ada gempa besar, daerah situ jangan dibangun lagi gitu ya, karena pertemuan lempeng itu bahaya gitu ya. Percuma kita bangun-bangun gedung kantor segala macam fasilitas infrastruktur kalau di posisinya rawan gempa gitu ya. Nah, itu contoh penggunaan dari hasil monitoring dan evaluasi. Ya. Bisa ya. Kalau di Direktorat Jenderal Anggaran, hasil monitoring dan evaluasi juga digunakan gitu ya untuk menentukan pagu ya, baik itu pagu definitif, pagu anggaran maupun pagu alokasi anggaran di kementerian lembaga ya. Misalnya hasil evaluasi terkait daya serap anggaran dan capaian output suatu kementerian lembaga ternyata dia di bawah target. Saja Direktorat Jenderal Anggaran ya akan menentukan melakukan proyeksi penentuan pagu indikatifnya ya berdasarkan tadi ya, nggak dikasih lebih inilah anggarannya mas ditambah gitu ya, sedangkan anggaran sekian dia capaian outputnya di bawah 90% misalnya, dari stok anggaran juga di bawah 90%. Nah, itu bagian dari ex ante evaluation ya. Nah, kalau kita lihat di klasifikasi evaluasi kan ada itu berdasarkan perspektif waktu, ada namanya ex ante ya, evaluasi sebelum gitu ya, sebelum kejadian gitu ya, ada ongoing saat ini current di berjalan gitu ya, dan satu lagi ex post ya, sesudah gitu ya. Itu sekarang kita coba masuk ke perbedaan antara monitoring dan evaluasi. Ini juga diambil dari modul Bapak gitu ya,
Bapak tulis tahun 2012 gitu ya. Nggak tahu udah Bapak share nggak Prima modul itu? Udah sempat nggak Bapak share? Kalau memang ini nanti Bapak bisa share gitu ya modul sistem monef anggaran ya. Bapak nggak dikasih sama si ini sama dari stand-nya gitu, tapi ya Bapak PDF-kan aja yang yang Bapak store modul terakhir gitu ya, draft akhirnya gitu ya, itu bisa Bapak share ke Anda. Udah lama 2012 ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya. Seperti itu. Kalau memang belum ada nanti Bapak share ya. Ada Prima? Sempat nggak? Belum ya? Belum ada, Pak. Belum sempat Bapak share. Oh ya, mungkin Bapak share dulu sama si mahasiswa yang topik KTTA-nya ngambil monef anggaran gitu ya. Si Bayuan ada di kelas ini ya? Apa di kelas 6 10? Kayaknya 9 deh. Hadir, Pak. Hadir. Oh, ada betul ya. Ada Bayuan ya, kalau nggak salah. Siapa lagi ya? Yang bimbing KTTA Bapak? Silvia ya? Silvia? Ya. Ada? Nah, ada Silvi juga. Ya itu ya. Mudah-mudahan nanti Bapak share ya. Kamu nanti Bapak share ke Anda buat tambahan referensi. Sepertinya di RPS-nya nggak dicantumkan modul Bapak ya, mungkin udah terlalu lama 2012 gitu ya. Dan SKS-nya juga kalau dulu 3 SKS, kalau sekarang jadi 2 SKS. Ya mungkin Pak Ur juga sebagai dosko pengen bikin modul lagi kali ngupdate ya, nggak tahu deh. Ya. Oke, ini ada 6 ya. Ini 5 yang ini penggunaan hasil harusnya nomor 6 ini ya. Ini ada setidaknya 6 perbedaan antara monitoring dan evaluasi. Dari sisi waktu, monitoring itu dilakukan secara terus-menerus seperti ada petugas ininya kan, pemantaunya ya, di hadapan komputernya itu ya. Itu mereka mantau terus di titik yang biasanya dikasih warna merah gitu ya. Kalau untuk yang terjadi ada potensi hujan lebat, cumulonimbus banyak gitu ya. Jadi Bapak dulu pernah diajak ke salah satu ini kantor meteorologi dan geofisika gitu ya, di meteorologi sendiri, geofisika sendiri gitu ya. Dan di kantor pusatnya di Kemayoran ya, di BMKG itu kan di kantor pusat di Kemayoran. Wah, itu ruangan ininya monitoringnya luar biasa gitu ya. Kita bisa pantau tuh dari seluruh Indonesia itu ya, seperti itu. Terus evaluasi dia lebih fokus ke setelah program kegiatan berakhir. Walaupun tadi Bapak sudah sempat singgung, evaluasi bukan berarti cuman expose aja ya. Ada yang namanya ex ante ya. Ex ante evaluation, evaluasi yang dilakukan sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Contoh ex ante itu adalah penyusunan proyeksi pagu indikatif di kementerian lembaga. Itu kan sekitar bulan Maret ya, Maret sebelum anggarannya dimulai ya. Misalnya untuk tahun 2023 ini kayaknya ada bilangnya nggak stabil ini ya, Bapak tutup dulu videonya kali ya biar agak stabil ya. Katanya nggak stabil jaringan Bapak ya. Itu ex ante evaluation. Di kalau tahun 2023 penyusunan pagu indikatif kementerian lembaga tahun 2023 itu sudah dilakukan di bulan Februari Maret 2002 gitu ya. Jadi sebelum ya ex ante. Tadi ada juga yang bertanya, Pak, kalau dalam konteks penelahan RKAKL rencana kerja anggaran kementerian lembaga, DJA itu melakukan evaluasi yang mana, Pak? Apakah ex ante, apa ongoing, atau yang expose? Nah, ada yang bertanya seperti itu. Kalau Bapak lihat konteksnya, kalau dalam ranah perencanaan atau penganggaran itu masuk ex ante, ya kan belum dilaksanakan toh? Dia masuk ex ante evaluation. Tapi kalau misalnya penelahan RKKL dalam konteks revisi anggaran, nah dia lebih pasnya ke ongoing-nya, ongoing evaluation gitu ya. Seperti itu. Ya. Oke. Sekarang yang kedua, apa sih yang diukur gitu ya? Kalau monitoring dia lebih mengukur
output dan prosesnya. Seringkali dia fokus ke input ya. Nah, input kalau dulu di PBK pernah Bapak sebut, input itu adalah 5M gitu ya. Ada main ya, ada SDM-nya, ada money, ada anggarannya, budgetnya gitu ya. Ada machine ya, ada method gitu ya. Sama satu lagi apa? Ada 5M gitu ya. Itu bagian dari input. Sedangkan untuk evaluasi dia yang diukur adalah dampak jangka panjang gitu ya. Dia outcome dan impact-nya seperti itu. Kemarin di PBK di logic model itu kita bagi ada outcome-nya itu 3 kan. Dari segi ada outcome tengah, panjang. Kalau pendek kalau nggak salah 1-3 ya, 3 tahun. 5 ya, 4-6 menengah, terus 7-9 ya kalau nggak salah ya. Itu yang panjang seperti itu. Ya. Terus subjeknya siapa yang melakukan gitu ya. Untuk monitoring itu ini dari unit siapa yang solid itu dari unit internal, evaluasi lebih luas. Bukan hanya dari unit internal saja, tapi bisa juga unit eksternal, ya, seperti itu. Jadi kalau konteksnya mungkin kalau di DJA gitu ya, evaluasi bisa dilakukan oleh internal, juga dilakukan oleh pihak eksternal DJA, misalnya terkait dengan sumber dana anggarannya dari pinjaman luar negeri, evaluasi gitu ya, melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran pinjaman atau hibah luar negeri itu bisa dari pihak eksternal DJA. Bisa dari siapa? Dari BPK gitu ya. Bisa juga dari lender beri pinjaman luar negeri atau memberi hibah luar negerinya, bisa melakukan penilaian terhadap anggaran yang sudah digunakan seperti itu ya, yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri seperti itu. Terus yang keempat, sumber informasi ya. Untuk monitoring ini sistem rutin gitu ya, survei kecil, dokumen internal dan laporan. Nah, untuk yang evaluasi dia bisa menggunakan dokumen eksternal gitu ya. Dokumen eksternal dan internal, terus laporan asesmen, dampak dan riset ya, dan evaluasi gitu ya. Jadi intinya evaluasi dia lebih luas sumber informasinya seperti itu ya. Terus siapa pengguna dari monitoring dan evaluasi tadi? Kalau monitoring dia digunakan sebatas oleh manajer dan staf ya, internal gitu ya. Tapi kalau yang evaluasi ini bisa dari pihak lain gitu ya. Jadi stakeholder ini bisa DPR gitu ya. Kalau terkait dengan anggaran kan mesti stakeholdernya lebih luas ya. Termasuk DPR juga gitu ya. Mereka punya hak budget gitu ya. Jadi seperti BMKG itu kalau selama Bapak dulu menangani BMKG, mereka termasuk yang punya kinerja yang bagus gitu ya. Makanya DPR memberikan dukungan publik yang luar biasa gitu ya. BMKG itu dulu awal-awalnya masih kementerian lembaga dengan anggaran yang relatif kecil gitu ya, di bawah mendekati 1 triliun ya. Sekarang mungkin udah 2-3 triliun gitu ya setiap tahun anggarannya gitu ya. Jadi karena dianggap capaian kinerjanya bagus, mereka bisa dipercaya gitu ya, anggarannya bisa digunakan secara optimal seperti itu. Terus yang terakhir ada penggunaan hasil ya. Jadi hasil monitoring itu ini hanya koreksi minor saja terhadap program kegiatan ya. Jadi kalau di KTTA mungkin yang paling ditunggu-tunggu oleh mahasiswa biasanya kalau Dasbingnya udah bilang, enggak, ini cuma koreksi minor saja. Nah, mungkin yang typo aja gitu ya, yang nggak terlalu substansi gitu ya, yang substantifnya nggak terlalu ini, nah itu koreksi minor. Tapi kalau dibilang koreksi mayor, wah itu dirombak tuh, harus banyak revisinya gitu ya. Nah, sama seperti itu. Jadi kalau koreksi mayor bisa bahkan program tadi atau kegiatan tadi
dihentikan karena dianggap mungkin tidak layak untuk diteruskan seperti itu, ya. Bisa seperti itu. Oke, dikaitkan dengan fungsi lain, ya. Kalau di manajemen kita kan ada fungsi manajemen POAC gitu ya. Ada planning, organizing, executing, sama controlling gitu ya. Monef ini dia kalau di fungsi manajemen bagian dari fungsi controlling gitu ya, pengawasan seperti itu ya. Kalau nggak salah di mata kuliah PBK Bapak pernah sampaikan ada filosofi pengelolaan APBN gitu ya. Bapak gambarkan ada tubuh manusia gitu ya. Kalau fungsi perencanaan dan fungsi monitoring itu lebih dekat ke fungsi otak gitu ya. Sedangkan kalau perencanaan gitu ya, dia ke fisiknya, ke bodinya gitu ya. Seperti itu. Itu dikaitkan dengan fungsi manajemen ya. Terus dari klasifikasi tadi ya, Bapak sempat singgung tadi ada klasifikasi evaluasi. Nah, jadi ternyata banyak gitu ya. Berdasarkan paradigma analitik, dia ada rasionalis, ada pluralistik, ada partisipatif. Berdasarkan tujuan ada formatif, ada sumatif gitu ya. Jadi kalau di kuliah itu biasa dikenal tes formatif dan tes sumatif gitu ya. Bayuan pernah nggak dites sama dosennya tes formatif? Bisa nggak ngasih contoh tes formatif itu seperti apa? Belum paham, Pak. Tes formatif. Belum paham. Masa? Coba. Kalau sumatif apa? Sumatif. Kalau dalam perkuliahan. Kalau sumatif, apa bedanya antara formatif sama sumatif? Kalau sumatif itu contohnya apa? Masa nggak tahu, Pak Iwan? Coba tunjuk siapa teman yang bisa bantu jawab. Pak Iwan mau tunjuk siapa? Saya mau nunjuk Wildan, Pak. Wildan jawab Wildan. Tes formatif itu apa kalau dalam perkuliahan? Kan ada tuh tes formatif. Jadi kalau di buku-buku UT, modul UT, itu ada namanya tes formatif dan tes sumatif gitu ya. Nah, tapi kalau dalam konteks kita gitu ya di PKN STAN, kalau yang tes formatif itu contohnya apa? Tes sumatif itu apa? Coba Wildan, bisa bantu nggak? Kalau formatif yang apa lebih dari sekali berarti ya Pak? Lebih dari sekali. Ya bisa sih lebih dari sekali, tapi belum pas. Kalau sumatif apa contohnya? Yang kita akhir Pak, kayak UAS gitu ya Pak. UAS dan UTS itu masuk sumatif ya. Jadi intinya kalau tes formatif itu dia seperti pretest gitu ya. Jadi hasil dari pretest tadi tidak diperhitungkan dalam penilaian akhir ujian akhir semester gitu ya, atau nilai akhir semester. Pretest itu cuma menguji apakah si mahasiswa tadi misalnya sudah baca PPT bahan tayang yang di-share oleh dosennya gitu ya. Jadi kalau di pretest nilainya jelek gitu ya, itu udah menunjukkan ternyata mahasiswa belum baca, belum paham nih ya. Biasanya untuk indikasi awal dosen gitu ya, pengajar, ternyata poin-poin yang di sini yang perlu diperjelas gitu ya, karena mahasiswa banyak kelirunya di bagian itu gitu ya. Nah, kalau tes sumatif itu udah disampaikan dulu materinya ke mahasiswa, nanti baru diuji ya. Bapak senang dengan ada quote dari Tom Bodett, biasanya Bapak tuliskan di kuis biasanya. Ada beda antara hidup dengan bersekolah atau kuliah gitu ya. Kalau dalam kuliah Anda akan diberikan pelajaran dulu, setelah itu Anda mendapat Anda dikasih pelajaran dulu, baru setelah itu dites ya, diuji gitu ya. Nah, kalau dalam kehidupan berbeda gitu ya, kebalikannya ya. Anda dikasih ujian dulu gitu ya. Setelah itu Anda menarik atau mendapatkan pelajaran gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau nggak salah Tom Bodett itu ya, Tom Bodett orang Prancis kalau nggak salah bilang itu ada beda antara anak kuliahan ya dengan di dunia kehidupan yang sesungguhnya gitu ya, seperti itu. Oke, berdasarkan konten ini ada goal, ada proses, ada outcome dan impact. Nah, ini di soal diskusi ini kalau nggak salah di nomor 2 itu ya, Anda diminta
berikan contoh kegiatan yang termasuk kategori goal evaluation, ya, process evaluation, dan outcome impact evaluation, ya. Ini Bapak nggak apa-apa jelaskan biar ini menjadi tugas diskusi, ya. Terus untuk yang perspektif waktu tadi udah Bapak kasih contoh ex ante, ongoing, dan ex post gitu ya. Ex ante tadi yang digunakan ketika evaluasi itu digunakan untuk menyusun proyeksi pagu indikatif kementerian lembaga gitu ya, ex ante. Jadi sebelum dilaksanakan gitu ya, itu ada dilakukan evaluasi ya. Ongoing ini evaluasi dalam waktu berjalan ketika misalnya di DJA itu ada revisi anggaran, misalnya universitas terbuka dia mengajukan usulan revisi anggaran karena dia sudah melebihi target PNBP-nya setelah 1 semester. Nah, itu bagian dari ya bisa dikatakan ongoing evaluation gitu ya. DJA akan memberikan persetujuan revisi apakah anggarannya ditambah atau tidak gitu ya, berdasarkan hasil capaian dia setoran PNBP-nya, apakah betul sudah melampaui gitu ya dari target yang sudah ditetapkan gitu ya. Nah, sedangkan ex post itu kalau kegiatannya setelah kegiatan itu sudah selesai tadi ada juga di soal nomor 3 gitu ya. Sebutkan pihak yang terlibat dalam internal evaluation dan external evaluation di KPPN, Kanwil DJPB atau Satker tempat Anda PKL gitu ya. Nah, Anda bisa kasih contoh gitu untuk soal diskusi nomor 3 ya. Jadi Bapak kasih waktu agak lebih lama gitu ya, biar Anda bisa mempelajari mungkin artikel yang Bapak share tadi ya. Tadi Bapak share artikel untuk menjawab diskusi nomor 1 ya. Ada artikel dari mahasiswa pasca sarjana di IPB gitu ya, Nuni Anggraini, Haryanto, dan Luki gitu ya, tentang efisiensi teknis, alokatif, dan ekonomi pada usaha tani ubi kayu di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Mudah-mudahan bisa artikel tadi bisa membantu Anda memahami gitu ya secara utuh tentang konsep efisiensi, terus pengukuran efisiensi oleh Parel 1957 gitu ya. Di sini dikasih contoh-contoh ya, termasuk efisiensi teknisnya seperti apa, alokatif seperti apa, dan ekonomi untuk usaha tani ubi kayu. Ya, mudah-mudahan itu lebih memudahkan Anda memahami konsep efisiensi. Ya, Bapak sendiri disertasi proposal disertasinya itu membahas tentang efisiensi ya, tentang efisiensi khususnya efisiensi belanja di Satker BLU gitu ya, Satker BLU. Bapak dapat idenya karena ada fenomena menarik gitu ya. Mengapa kok Satker BLU di perguruan tinggi negeri itu tidak puas dengan status BLU-nya dan mereka malah berbondong-bondong ingin naik kelas menjadi PTN BH gitu ya. Sekarang kan PTNBH ada sekitar 16 ya, 16 perguruan tinggi negeri gitu ya. Awalnya kan PTNBH itu cuma 7 PTN yang statusnya dulu namanya BHMN, Badan Hukum Milik Negara. Ada UI, ada ITB, ada IPB, ada UPI, ada USU, apa lagi? Ingat nggak? Ada 7 gitu ya. Nah, terus sekarang jadi nambah, jadi PTNBH jadi 16, artinya ada tambahan 9 PTN BLU yang beralih status menjadi PTNBH. Ini dalam proses ini ya, diusulkan oleh Kemendikbud, kalau nggak salah ada 3 lagi, ada UT, ada UNJ, sama satu lagi ya pasti ya. Dan ternyata bukan cuma di Kementerian Pendidikan Mendikbudristek, di UIN pun pengen juga. Ya, nah, kebetulan pembimbing disertasi Bapak itu wadir ini ya, wakil rektor 2 bidang administrasi dan umum di UIN Jakarta ya. Jadi beliau juga pembimbing tesis Bapak dulu di S2-nya gitu ya. Beliau sebut iya, UIN Makassar, UIN Jakarta
Sarif Hidayatullah itu ingin juga beralih status menjadi PTN BH. Mengapa? Ternyata mereka nggak puas dengan status PTN BLU yang hanya memberikan fleksibilitas keuangan, tapi dari sisi otonomi katanya ibaratnya kepalanya dilepas tapi ekornya masih dipegangin Menteri Keuangan, katanya seperti itu. Ya, jadi mereka pengennya mendapatkan otonomi yang lebih luas. Kalau diteliti lebih dalam lagi, otonomi yang luas itu ternyata salah satunya juga adalah otonomi kemandirian PTNBH untuk memberikan ya tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi kepada dosennya. Dan itu terbukti di Undip sekarang ya, dosen-dosen Undip itu katanya tingkat kesejahteraannya itu lebih tinggi ya dibanding mereka ketika berstatus sebagai PTN BLU ya. Itu salah satu motivasinya mereka beralih status menjadi PTN BH ya. Oke, itu sekedar ini ya tambahan gitu ya wawasan Anda. Ini definisi-definisi Anda bisa baca sendiri gitu ya terkait dengan klasifikasi evaluasi tadi gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Silakan. Terlalu cepat Bapak? Jelaskan. Silakan. Mbak Yuan, ada yang ingin ditanyakan? Silvi? Citra? Pak, Belum? izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Siapa? Citra, Pak. Oh, Citra, gimana Citra? Silakan. Itu Pak, saya masih belum tahu bedanya klasifikasi evaluasi yang sumatif sama yang ekspos itu Pak. Kan itu sama-sama dilakukan iya. setelah gitu Pak. Oh ya, formative evaluation kalau kita lihat di sini, kalau lihat di definisinya ini digunakan ketika suatu produk atau program itu sedang dikembangkan ya, sedang dikembangkan dan biasanya dilakukan lebih dari sekali dengan tujuan untuk melakukan perbaikan gitu ya. Jadi mungkin kalau formative evaluation ini kalau di DJA itu dulu ada mungkin seperti aplikasi gitu ya yang akan diuji cobakan gitu ya, aplikasi namanya aplikasi Monef anggaran gitu ya, sekarang menjadi smart itu ya. Nah, itu kan dulu sebelum di launching ke luar gitu ya, ini diuji cobakan dulu ke internal DJA dulu ya untuk menerima masukan gitu ya. Nah, di mana nih titik-titik yang perlu dikembangkan, ditambahkan fitur-fiturnya segala macam gitu ya. Nah, itu bagian dari formatif gitu ya. Tujuannya apa? Untuk dilakukan perbaikan sampai dia launching gitu ya, sampai dia nanti aplikasi itu di launching ke kementerian lembaga gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau sumatif ini kan setelah aplikasi tadi jadi gitu ya, baru dilakukan evaluasi lagi gitu ya, seperti apa gitu ya. Itu contoh nyatanya mungkin Citra ya. Dan ternyata memang aplikasi Monef anggaran dulu pas launchingnya itu ternyata diapresiasi oleh UKP 4 ya, unit kerja Presiden bidang pengawasan pembangunan seperti itu ya, zamannya Pak Kuntoro Mangkusubroto. Jadi dulu UKP 4 itu sangat tergantung dengan aplikasi Monef anggaran. Karena apa? Karena secara real time gitu ya, dia bisa langsung tahu gitu, detik ini berapa realisasi capaian daya serap anggaran di kementerian lembaga. Nah, di UKP 4 itu kan berkepentingan untuk memberikan raport gitu ya, penilaian terhadap KL, apakah dia dikasih raportnya hijau bagus gitu ya, kuning gitu ya waspada, merah gitu ya, nah, seperti itu. Jadi mereka perlu aplikasi itu. Nah, sekarang kalau nggak salah dia jadi aplikasi smart, terus aplikasi itu juga dikembangkan lagi menjadi OMSPAN, Online Monitoring Sistem Perencanaan dan ini ya Sistem Pemdanaan dan Anggaran Negara, OMSPAN. Nah, OMSPAN itu sekarang menjadi aplikasi yang powerful ya. Kemarin ada penelitian mengenai dana desa, itu objeknya itu ada 20.000, lebih dari 20.000 desa di Indonesia ya, dikaitkan dengan capaian SDGs gitu ya. SDGs, pembangunan berkelanjutan gitu ya, Sustainable Development Program gitu ya, program pembangunan berkelanjutan ya. Itu mengapa bisa
dilakukan karena pembayaran dana desa itu kan melalui KPPN yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Jadi bisa dipantau gitu ya, tahuan gitu ya. Tuh Omspan sekarang aplikasi itu powerful sekali gitu ya. Itu contoh-contoh nyata ya. Bisa ditangkap Citra? Bisa Pak. Kalau misalkan Oke. bedanya yang sumatif sama Heeh. ekspos itu gimana ya Pak? Kan itu Oh sama-sama ya. dilakukan setelah. Oh ya, ini dari perspektifnya kalau yang tadi ex ante, ongoing sama ex post itu ya, ini berdasarkan perspektif waktu, sedangkan satu tadi berdasarkan tujuannya. Kalau formatif tadi kan untuk perbaikan terus-menerus gitu ya, sebelum dia launching gitu ya. Kalau sumatif justru kalau dia sudah selesai baru dilakukan evaluasi gitu ya terkait aplikasi tadi, contohnya seperti itu ya. Jadi kalau yang untuk yang perspektif waktu tadi ada yang sebelum, sedang berjalan, dan sesudah. Kalau dikaitkan dengan pengertian ex post gitu ya, ex post evaluation, evaluasi yang dilakukan setelah program atau proyek dilaksanakan. Nah, nanti dari ex post evaluation tadi tentu akan dilakukan lagi yang namanya umpan baliknya, feedbacknya gitu ya, untuk menyusun seperti kalau di DDA menyusun anggaran atau proyeksi anggaran di tahun berikutnya seperti itu. Sama mungkin kalau yang summative evaluation, nanti setelah program tadi selesai dilaksanakan, dia tentu akan dilakukan umpan balik juga ya, perbaikan terus menerus terkait dengan aplikasi atau program kegiatan yang ada seperti itu. Cuman dari sisi ini aja bedanya, dari sisi waktu, satunya dari sisi tujuan. Kalau formatif untuk perbaikan gitu ya, sumatif ini ya ini gitu ya, dilakukan setelah program berakhir, terus dilakukan secara ini juga sama untuk perbaikan juga ke depannya seperti itu. Itu kira-kira Citra ya, nggak usah bingung. Bisa, mungkin ada yang lain mau menambahkan atau perspektif berbeda? Nggak apa-apa. Prima mungkin? Gimana Prima? Dapat nggak nangkep antara summative evaluation sama ex post evaluation? Itu bedanya. Beda perspektifnya aja, Pak. Kalau yang summative itu kan berdasarkan tujuannya, kalau yang ex post itu waktunya. Kalau satunya perspektif waktu, satunya berdasarkan tujuan gitu ya. Mirip-mirip sih sebenarnya ya, cuman dari perspektifnya aja, Citra ya. Aman Citra? Cukup? Makasih Prima. Cukup Pak, makasih Bapak. Prima. Ada yang mau bertanya lagi? Nggak apa-apa, sambil jalan gitu ya. Kalau nggak ada, kita beralih ke konsep evaluasi ya, konsep evaluasi. Nah ini ya, evaluasi itu terkait dengan pengukuran kinerja ya. Jadi sama seperti dosen gitu ya, Bapak gitu ya, di awal tahun kan tanda tangan kontrak kinerja, betul? Ya, ada namanya IKU yang harus dipenuhi gitu ya. Terus di akhir tahun bulan Desember atau Januari setelah selesai gitu ya, itu kita dinilai gimana kinerja dosen gitu ya, pengukuran kinerja. Bapak berapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir kinerjanya cuman baik saja gitu ya, cuman 2018 saja yang baik sekali gitu ya. 2019, 2020, 2021 kemarin nilai Bapak cuman kategorinya baik. Jadi kalau di Kementerian Keuangan gitu ya, ini penting pengukuran kinerja. Ini dikaitkan dengan pemberian insentif tahunan gitu ya. Jadi kalau dia dapat nilainya itu baik sekali, insentif tahunannya itu bisa 3 kali tukin bulanannya. Kalau baik cuma 2 kali, kalau cukup ini cuma 1 kali. Kalau kurang nggak dapat gitu ya. Jadi ini bagian dari reward and punishment juga. Jadi biar pegawai itu termotivasi gitu ya, termotivasi. Sama pegawai di KPP, kantor pelayanan pajak pun begitu. Kalau secara keseluruhan KPP-nya bisa melebihi target yang ditetapkan, lebih dari 100% untuk realisasi pajak mereka gitu ya, mereka akan dapat reward juga gitu ya. Seperti itu ya. Pengukuran kinerja ini juga dikaitkan dengan konsep efisiensi.
efisien itu diartikan ini output tertentu dapat dicapai dengan input yang minimal. Secara sederhana, efisien itu adalah perbandingan antara output dan input, ya, dikali 100%. Jadi kalau efisiensi itu kisarannya antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati angka 1, semakin efisien. Semakin mendekati angka 0, semakin tidak efisien. Adapun efisiensi itu bisa ditingkatkan dengan 4 cara gitu ya. Dengan 4 cara. Pertama, meningkatkan output gitu ya. Pada level input yang sama. Ya, jadi kalau input itu kita analogikan input itu misalnya anggaran dengan anggaran yang sama gitu ya, tetap gitu ya, tapi dia bisa menghasilkan output yang lebih tinggi gitu ya. Misalnya PKN STAN dikasih anggaran DIPA-nya 100 miliar dengan output menghasilkan lulusan sebanyak 1000 lulusan gitu ya. Terus ternyata realisasinya di akhir tahun, misalnya ternyata PKN STAN bisa menghasilkan output yang lebih banyak, misalnya 1.200 misalnya, karena di tengah jalan ternyata ada penerimaan mungkin dari D1 gitu ya, atau apalah gitu ya, yang kerjasama dengan kementerian lembaga, seperti itu bisa disebut efisiensinya meningkat. Atau juga cara kedua, meningkatkan output dengan proporsi yang lebih besar, ya, lebih besar dibanding dengan proporsi kenaikan input. Misalnya PKN STAN ada kenaikan setelah ada usulan revisi anggaran gitu ya. Semula cuma dapat anggarannya 100 miliar, ternyata melonjak menjadi 150 miliar gitu ya. Semula cuma 1.000 lulusan, ternyata outputnya bertambah jadi 2.000 lulusan gitu ya. Artinya proporsi outputnya lebih besar daripada proporsi kenaikan inputnya. Naik anggarannya cuma 50 gitu ya, 50 miliar, tapi ternyata bisa menghasilkan output yang lebih banyak. Nah, itu cara yang kedua. Terus cara yang ketiga, menurunkan input ya, inputnya diturunkan, tapi outputnya tetap sama. Nah, misalnya konteks PKN STAN, anggarannya berkurang karena mungkin terjadi penghematan ya, penghematan ini ya, penghematan anggaran, terus ada pemotongan anggaran karena untuk COVID gitu ya, misalnya COVID dipotong anggarannya dari 100 miliar menjadi 80 miliar. Tapi outputnya masih tetap dijaga. 1.000 lulusan harus tetap dijaga gitu ya. Nah, itu juga bisa seperti itu. Dengan anggaran yang lebih sedikit tapi outputnya tetap dijaga, tetap sama gitu ya. Seperti itu. Dan cara terakhir, menurunkan input dengan proporsi yang lebih besar ya daripada penurunan output. Seperti itu. Ya, jadi anggarannya diturunkan, gitu ya. Jadi bergerak dua-duanya nih, inputnya turun, outputnya juga turun, tapi secara keseluruhan penurunan ininya proporsi inputnya lebih besar dibanding dengan penurunan output. Ya, itu ini Bapak pernah tanya ke mahasiswa D4 gitu ya pas ujian skripsi gitu ya. Ada yang nulis tentang efisiensi, Bapak tanya ini bagaimana cara meningkatkan efisiensi. Mahasiswanya sempat bingung gitu ya, mana ya caranya. Tapi pas begitu dikasih clue, efisiensi itu dihitung dari output dibanding input, baru dikasih contoh satu, ya inputnya dinaikin gitu ya, tapi input masih tetap dijaga sama gitu ya. Akhirnya dia bisa jawab gitu ya. Itu ya, memang tegang biasanya kalau ujian skripsi. Bapak dulu sempat ngalami juga di D3 ya tahun 98 itu laporan PKL itu disidang gitu ya. Disidang diuji oleh dosen pengujinya ada 2. Dan ada pertanyaan juga komprehensifnya ya. Kalau Anda kan enggak lagi ya Prima ya.
Kan KTTA cuma dinilai dosnil 1, dosen pembimbing gitu ya, dan dosnil 2 gitu ya. Seperti itu kan? Nggak ada sidang-sidangnya gitu ya. Jadi ya mungkin agak berkurang ininya apa? Ya itulah ya. Tapi ya tetaplah mudah-mudahan sih kualitasnya masih tetap terjaga seperti itu. Ya lulusan PKN masih tetap inilah ya, masih tetap terjaga kualitasnya. Oke, jenis efisiensi. Nah, ini efisiensi ada 3, ada efisiensi teknis, ada efisiensi alokasi, dan efisiensi ekonomis ya. Nah, ini juga di diskusi soal nomor 1 ya, ini ada ditanyakan. Karena ini bagian dari diskusi, Bapak nggak mau kasih penjelasan, Anda bisa baca mungkin lebih jelas gitu ya. Artikel yang Bapak share ya, yang tadi mahasiswa pasca sarjana yang di IPB tadi ya, baca artikel itu secara utuh, mudah-mudahan bisa membantu pemahaman tentang efisiensi teknis, efisiensi alokasi atau alokatif, dan efisiensi ekonomi. Kalau dilihat di sini lebih mudah gitu ya. Ini di slide berikutnya, efisiensi teknis itu berada di titik perpotongan antara garis OP gitu ya dengan garis isoquant ya, isoquant. Jadi S dan S Hansen. Kalau dulu belajar apa ya, iso itu kan sama artinya prima ya, benar, iso kan sama. Kalau quantity itu ya, iso cost, iso sama cost biaya sama gitu ya. Pelajaran apa dulu ya, biologi apa pelajaran apa ya dulu ya, pelajaran ekonomi ya. Bapak dulu nggak belajar ekonomi ya. Karena dulu dari A1 ya, ilmu fisika, ilmu fisik dulu ya. Nah, tapi ISO itu kalau nggak sama gitu ya, kuantitas sama, ISO cost, nah biayanya sama gitu ya. Nah, tapi ngapalnya lebih mudah seperti itu. Titik R itu efisiensi alokatif gitu ya. Titik R efisiensi alokatif ketika dia ketemu garis OP gitu dengan garis Hansen gitu ya, yang budget line gitu ya. Budget constraint gitu, ada bilang juga budget line gitu ya, kendala anggaran gitu ya, seperti itu. Sedangkan efisiensi ekonomis ini di titik Hansen ya, perpotongan antara ini ya, garis budget line tadi, budget constraint dengan isoquant gitu ya, S Hansen ya. Itu mungkin Anda bisa baca itu yang Bapak share. Itu ada ya penjelasannya tentang ini efisiensi teknis, alokatif, dan ekonomi. Nah, nanti Anda bisa contohkan juga mungkin dari efisiensi yang tadi untuk menghitung usaha tani ubi kayu di Lampung tadi ya, dan lebih mudah memahaminya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke C ya, pengukuran efisiensi ya, pengukuran efisiensi. Nah, ini pengukuran efisiensi ini memerlukan ya tentu karena perhitungannya tadi efisiensi itu output dibanding input gitu ya, tentu harus ada estimasi gitu ya, estimasi biaya atau input gitu ya, estimasi output. Jadi kalau di perguruan tinggi output apa? Mungkin ada yang bisa bantu. Kalau di perguruan tinggi outputnya apa? Kamila mungkin bisa, Kamila. Izin, mungkin lulusan prodi di Diploma 3 Kebudayaan Negara itu, Pak? Iya, bisa lulusan kalau di perguruan tinggi negeri gitu ya, lulusan S1 misalnya ya, dengan IPK berapa gitu ya. Tadi di kelas 608 ada juga jawabnya seperti itu. Bukan lulusan, dia bilang IP mahasiswa prodi. Itu belum bisa dikatakan output. Kalau IP semesteran, dia kan belum lulus gitu ya, betul nggak? Itu masih output antara, belum lulus. Nah, output kan itu produk akhir kan, produk barang jasa akhir gitu ya, produk akhir. Nah, jadi yang dimaksud lulusan ya yang IPK-nya, yang indeks prestasi kumulatif gitu ya.
betul Kamila ya. Jadi lulusan misalnya prodi D3 KBN dengan IPK misalnya 3,5 gitu ya. Nah, itu bisa ya, itu output. Kalau input mungkin Iqbal bisa bantu Iqbal. Kalau untuk menghasilkan output lulusan perlu inputnya aja gitu. Inputnya yang jelas pengajar Pak, pengajar, terus ada terus apa namanya sistem ada kurikulum, dosen, ya. ada metodenya ya. Kurikulum gitu ya, mainnya ada dosen, ada mahasiswa juga kan ya. SDM-nya kan, sama ada anggaran mahasiswa, Pak, ada dosen, terus dan yang terutama anggaran Pak, anggaran untuk perkuliahan, anggaran money M, 5M kan, input kan ada 5M kan, ada money, mata bagian, ada man-nya, ada mesinnya, ya, ada metode, lagi satu lagi. Ada ingat nggak? Kalau saya sekarang jadi 6 deh, bukan 5 gitu ya. Yang kayak gedung kuliah gitu ya. Itu kan bagian dari ini ya. Seperti itu. Sekarang udah bagus, udah sempat ke kampus, udah kelihatan bangunan gedung kita, ya, 8 lantainya. Nanti katanya mau diresmikan pas Dies Natalis ya oleh Menteri Keuangan. Udah kelihatan bagus tuh ya. Udah nggak sabaran gitu ya, pengen cepet-cepet wisuda gitu ya, biar bisa ke kampus lagi gitu ya. Foto-fotonya bagus tuh kalau di gedung 8 lantai, di gedung yang baru, gedung pendidikan seperti itu ya. Nah, tadi ya output dibanding dengan input gitu ya. Nah, ini perbandingan output dengan input ya, dikali 100% ya. Ini ada rasio dijadikan 0 sampai dengan 1 gitu ya. Nah, ini perbandingan dengan tolok ukur, benchmark-nya gitu ya. Perbandingan dengan tolok ukur. Jadi seperti contoh tadi Bapak kasih contoh, ada mahasiswa D4 akuntansi yang background-nya dia dari pajak gitu ya, D3 pajak, terus ngambil alih program, ngambil D4 akuntansi, dia topik skripsinya tentang efisiensi KPP ya, efisiensi kantor pelayanan pajak di Provinsi Jawa Timur. Nah, jadi dia bedakan itu dia ukur nilai efisiensi untuk KPP dibedakan 2. Ada KPP yang Madya tipe gede gitu ya, dan Pratama yang agak kecil gitu ya. Jadi pas dia lihat, dihitung dengan menggunakan DEA gitu ya, Data Development Analysis gitu ya, PDA, dia temukan di KPP Madya itu ada yang nilai efisiensinya 1. Nah, KPP yang nilainya 1 tadi, yang Madya tadi menjadi benchmark, menjadi tolok ukur ya, sebagai role model bagi KPP pertama yang ada di Jawa Timur tadi. Nah, begitu juga di KPP Pratama dia temukan ada juga yang KPP Pratama yang nilai efisiensinya 1. Makanya dia menjadi benchmark gitu ya, jadi tolok ukur untuk mengukur kinerja dari KPP gitu ya. Kalau di pajak sendiri kan dia udah ditarget gitu ya, target keseluruhan misalnya pajak kita di APBN misalnya tetapkan 2.000 triliun gitu ya. 2.000 triliun itu dibagi habis ke seluruh kantor pelayanan pajak yang ada di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi ada nanti akan terlihat mana yang KPP yang memenuhi target ya, mana yang tidak memenuhi target. Nah, di situ ya. Nah, salah satunya adalah tadi dihitung bisa dihitung dengan melihat nilai efisiensi masing-masing kantor pelayanan pajak tadi ya. Nah, bagusnya sih efisiensi itu membandingkan dengan tolok ukur yang best practice gitu ya, yang best practice ya, dan yang sejenis gitu ya. Kalau efisiensi misalnya saham di sektor pertambangan, ya semua harus di sektor pertambangan aja, jangan dibandingkan dengan industri yang lain gitu ya. Ya harus sejenis ya, seperti itu. Itu contohnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Selain menghitung efisiensi dengan mengukur rasio output dibanding input, efisiensi itu bisa juga diukur dengan cara lain gitu ya. Misalnya dengan cara
unit cost ya, unit cost. Jadi berapa biaya apa sumber daya gitu ya yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Mungkin di soal UTS yang lalu itu pernah ada soal gitu ya, dia menghitung efisiensi relatif gitu ya. Misalnya kalau yang unit cost gitu ya, output berupa baju sejumlah 3 potong ini dapat dihasilkan dengan biaya produksi sebesar 100.000. Nah, ini bisa kita hitung efisiensinya dengan cara membandingkan jumlah baju dengan biayanya gitu ya. Itu dari sisi unit cost gitu ya. Jadi seperti itu unit cost. Ada juga efisiensi dari sisi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Misalnya satu orang penjahit misalnya ya, bisa menghasilkan 3 potong baju dalam waktu 1 hari misalnya gitu ya. Nah, dibandingkan dengan satu orang penjahit hanya bisa menghasilkan 2 potong baju dalam 1 hari. Nah, tentu yang pertama tadi menghasilkan 3 potong baju itu dia lebih efisien seperti itu dari sisi waktu penyelesaian pekerjaannya ya. Terus respon time gitu ya. Waktu yang diperlukan untuk merespon suatu permintaan. Ada juga backlog, jumlah pekerjaan yang menunggu untuk dikerjakan, ya. Ada juga dengan per unit full time equivalent, ya. Ada juga staff ratio, kita bandingkan rasio jumlah staff untuk fungsi tertentu dibandingkan dengan keseluruhan staf organisasi gitu ya. Jadi kalau ada penelitian, kalau nggak salah di perguruan tinggi negeri di Swedia gitu ya, itu kecenderungannya universitas yang jumlah mahasiswanya itu lebih besar gitu ya, dia akan lebih efisien dibanding perguruan tinggi negeri di Swedia yang jumlah mahasiswanya itu lebih sedikit. Nah, itu ya. Nah, itu bisa juga mengapa sih ternyata PTNB lebih efisien dibanding PTNBLU ya. Mungkin mengacu ke penelitian itu gitu ya. Jadi ternyata skalanya level yang lebih besar itu lebih efisien gitu ya dibanding dengan perguruan tinggi yang jumlah mahasiswanya relatif sedikit gitu ya. Itu. Terus juga bisa di cara yang ke-7 ya. Itu bisa juga dari sisi penggunaan peralatan. Ya, penggunaan peralatan yang efisien. Jadi ini penentuan efisiensi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kemarin Bapak sempat diajak gitu ya untuk melakukan penelitian kolaborasi dengan salah satu unit eselon 2 di DJPB gitu ya untuk mengukur efisiensi penyaluran dana ini KUR gitu ya. Itu kalau inputnya mungkin udah kebayang gitu ya. Inputnya apa untuk yang KUR? Pasti anggaran ya, anggaran yang disalurkan. Kalau outputnya apa? Outputnya mungkin jumlah penerima KUR-nya gitu ya. Tapi mereka nggak puas kalau jumlah penerima KUR-nya saja. Mereka ingin lebih tajam lagi. Outputnya berapa banyak penerima dana KUR tadi yang naik kelas menjadi mungkin ya levelnya naik dari usaha semula mungkin usaha mikro naik ke kecil, yang kecil naik ke menengah gitu ya. Mereka ingin lebih tajam lagi outputnya gitu ya, seperti itu. Nah, itu contoh-contoh nyata ya. Oke, bisa ya, nangkap ya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ricky, sudah mau bertanya? Belum? Sejauh ini belum ya. Paham. Oke. Masih inilah ya, masih memantau dulu ya. Yes. Oke, sip. Pak, mungkin yang lain ada yang ingin bertanya? Siapa nih? Iqbal. Iya, Pak. Mana Iqbal? Kan tadi ini kebetulan Bapak udah bahas berbagai macam cara untuk mengukur efisiensi. Nah, kalau di implementasi Monet di pemerintah sendiri, cara yang dipakai ini semuanya atau sebagian atau ada cara lain ya, Pak? Ya, bagus nih pertanyaannya ya. Jadi kalau di pemerintahan kita ada namanya
EK ya Iqbal ya. Nanti kita di pertemuan keberapa itu ada membahas tentang penilaian evaluasi kinerja anggaran ya. EK ini berdasarkan peraturan ini ya. Ini konseptualnya kalau nggak salah Direktorat Jenderal Anggaran. Dia untuk penilaian kinerja kementerian lembaga itu salah satunya adalah nilai efisiensi ya. Jadi kalau nggak salah dia tuh ada 3 aspek implementasi ya, terus aspek manfaat, sama lagi aspek konteks. Nah, efisiensi ini masuk ke aspek implementasi ya. Nah, aspek implementasi itu diukur dari 5 kalau nggak salah ya, daya serap anggaran, capaian output, terus deviasi antara perencanaan dan pelaksanaannya, terus nilai efisiensi, satu lagi apa ya? Ada itu nanti kita akan pelajari ya. Jadi kalau di evaluasi kinerja anggaran itu kita bisa hitung nilai efisiensinya. Jadi tapi dia pendekatannya kalau nggak salah ya masih output dibanding dengan input, Iqbal ya. Output dibanding input. Jadi misalnya PKN STAN kan outputnya jelas kan lulusan gitu ya. Nah, dibanding inputnya apa? Nah, inputnya bisa dari sisi budget, dari alokasi anggarannya. Nah, kalau Bapak kemarin tuh ingin ngitung efisiensi perguruan tinggi negeri gitu ya, itu bukan cuma dari anggarannya, tapi bisa dari yang lainnya juga kan? Kan input tadi ada 5M kan? Nah, bisa dilihat dari apa? Misalnya inputnya jumlah dosen dan jumlah tenaga kependidikannya. Bisa kan? Bisa juga dari ya sarana prasarannya gitu ya, dari mesin misalnya labnya gitu ya, atau dari sisi gedung kuliahnya, bisa kan? Bisa seperti itu ya. Tinggal kita mau data yang tersedia seperti apa gitu ya. Itu Iqbal ya. Jadi secara umum kalau yang penilaian efisiensi yang di EK evaluasi kinerja anggaran, dia masih membandingkan antara output dengan input, terutama khususnya dari sisi anggarannya, ya, dari sisi anggarannya seperti itu, ya. Itu Iqbal, ya. Nanti akan kita pelajari kalau nggak salah EK itu setelah UTS, ya. Nanti kalau spending review sama IKPA sepertinya masih materi UTS, tapi setelah itu evaluasi kinerja dan reward and punishment sama yang lain-lainnya itu kalau nggak salah setelah ini ya, setelah UTS. Itu kira-kira ya Iqbal ya. Bisa nangkap Iqbal? Kira-kira masih belum? Bisa Pak, alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak. Iya, cuman dia kalau nilai efisiensinya itu dikonversi Iqbal ya. Nah, dia ada NE nilai efisiensi dan efisiensi, dia dikonversi kalau nggak salah ada 20 untuk ininya ya, konversinya. Ada Bapak lupa cara ngitungnya. Ada itu ya. Tapi enaknya kalau yang ngitung EK itu kita nggak perlu manual karena udah ada aplikasinya gitu ya, udah langsung keluar. Nah, tapi tetap kalau Anda mahasiswa harus tahu cara ngitungnya seperti apa ya. Harus dikonversi dulu dari 20% ya kalau nggak salah, 0,2 berapa nilainya itu ya. Nanti akan dapat di setelah UTS ya cara menghitung EK. Baik itu aspek implementasi, aspek manfaat maupun aspek konteks ya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, silakan. Bapak cek dulu portal ya. Bentar ya Bapak lihat portal tadi di kelas 608 katanya agak kesulitan untuk presensi di portal akademi. Jadi tadi Bapak bantu cek di ternyata mahasiswa belum bisa presensi. Oh ya, ternyata memang belum satu pun. Ini Bapak checklist dulu ya, biar nggak kelewatan ya. Belum ada satu pun yang berhasil kayaknya yang presensi di portal akademik. Ya udah Bapak eksekusi aja ya. Jumlah kita sudah komplit, Iqbal? Sudah Pak. Udah, mungkin Bapak pindahin dulu PPT kita di halaman pertama biar bisa kelihatan materinya apa, gitu ya. Terus Iqbal bisa foto, gitu ya, dan kirim ke WA grup kita, ya.
Baik, Udah Pak. ini udah 28 ya, 27 plus 1 harusnya kan? Kebetulan 28 ya, betul. Kebetulan Udah. tadi waktu awal udah saya SS Pak, Udah. pas materi. Ya udah aman. Jadi tinggal dikirim Aman aja. ya. Ya udah nggak apa-apa, aman. Yang penting ada screenshotnya kita melakukan pembelajaran via Zoom meeting gitu ya. Kalau di BAK-nya sendiri katanya cukup 60 menit aja katanya. Karena pengennya dosen bukan seperti ceramah gitu ya. Ceramah sepanjang waktu 100 menit. Ini harus dilibatkan mahasiswa lebih banyak gitu ya. Oke, 27 mahasiswa, udah Bapak checklist, presensi hadir semua. Oke, Bapak cek kalau gitu. Udah dikirim juga kah untuk yang ininya Iqbal, screenshotnya? Boleh kalau ini sekalian Bapak upload dulu ke portal ya, yang nggak kelewatan. Biasanya kalau udah menjelang jam 12 agak kesulitan gitu ya untuk ngupload ininya apa? Ngupload screenshot ininya ke portal akademik. Boleh? Iqbal, mungkin yang screenshot tadi sudah sempat di ini? Iya Pak, masih loading. Oh, masih loading. Ya udah Bapak tulis dulu ya materi realisasi pokoknya, konsep MONEF dan pengukuran kinerja bagian ke-1 ya. Dan bagian keduanya nanti ada bagian keduanya. Mungkin yang pengukuran kinerja ya, nanti kita akan lebih perdalam seperti itu. Oke, masih loading ya. Oke. Masih muter. Nah, silakan Iqbal tadi sempat mau bertanya katanya tadi sambil nunggu loading ininya. Apa? Oh ya nih udah. Kalau gitu Bapak ambil dulu Iqbal ya. Ini udah jam 11.49, Bapak khawatirnya nggak sempat ini. Sempat ngupload gitu ya. Coba ya. Iqbal. Coba ya. Pak Anu dulu ya. Kayaknya belum dapet nih ininya. Foto. Masih kosong nih Bang. Coba ini screenshotnya masih putih gitu. Coba dicek. Iya, Kayaknya... salah kirim Pak, salah kirim. Oh, salah kirim. Ya, makanya lo kok gelap masih putih ya. Oke, aman. Penting jumlahnya 28. Oh, ada adminnya mungkin ini ya. Jadi 30. Ya nggak apa-apa lah ya. Mungkin ada untuk merekam kali ya. Iqbal ya. Bapak ambil aja ya. Kita kan harusnya 20 berapa nih? Disamain aja kali Iqbal. Sekarang udah bisa nggak di screenshot lagi coba? Ini 30 kebanyakan nanti. Bisa Pak, tapi ini ada 29 ya. Pak. Ada satu lagi yang join 29. Pak. Nah, satu adminnya siapa? Mungkin keluar dulu kali biar jumlahnya pas 27 plus 1. Bapak anu dulu, share screen dulu ininya ya. Lupa dari Bapak apa? Ininya share screen dulu. Ini udah 28 nih ya. Coba dipotoin lagi deh ya. 27 plus 1 kan. Coba Iqbal ya. Aman, Iqbal. Udah jumlahnya 28 kan? Nah, sudah Pak. BAK. Sudah. Oke, sip. Oke, kirim lagi. Oke, jumlah 28 pas ya. Biasanya crowded dia kalau udah mau jam 12. Pada ini susah nguploadnya gitu. Ini Bapak sekarang aja ininya uploadnya, masih ada waktu. Jadi kita Pak ambil dulu. Ya. Oke, silakan Iqbal kalau ini sambil nunggu Bapak upload mau bertanya apa tadi? Kayaknya kepotong nih ya. Bukti pembelajaran kelas PJJ 01 kelas 009. MONEF anggaran.
Oke. Baik Pak, sebelumnya izin bertanya lagi ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Tadi kan kita udah sempat bahas tentang konsep efisiensi Pak. Nah, yang saya tanya mungkin apa dari Monef ini hanya dari sisi efisiensi aja Pak, nggak dari efektivitas? Bagus nih. Pertanyaannya bagus nih, ya. Sama juga dengan proposal penelitian Bapak gitu ya. Sempat ditanyain juga gitu. Kok fokusnya ke efisiensi, mengapa nggak efektivitas gitu ya? Iya, Bapak juga kepikiran seperti itu gitu ya. Tapi tahap awal mungkin Bapak mendalami efisiensi dulu gitu ya. Kalau dulu di PBK, kalau nggak salah Bapak pernah gambarkan itu ada bagan gitu ya. Efisiensi itu dia membandingkan antara output dengan input. Nah, di antara input tadi itu ada untuk mengukurnya itu ada namanya standar biaya masukan, unit cost gitu ya. Ada SBM, ada SBK, ada SB. Kalau yang efisiensi dia SBM, standar biaya masukan dan standar biaya masukan lainnya. Tapi kalau yang efektivitas dia membandingkan antara outcome dengan output, ya itu efektivitas gitu ya. Nah, untuk ukurnya gimana? Ada namanya SBK, standar biaya keluaran. Jadi unit cost-nya dia pendekatannya di level output atau sub output gitu ya. Nah, bagus itu. Memang harusnya sih menurut Bapak bukan berhenti di efisiensi, karena dalam konteks PTNBH mereka itu lebih ingin ke arah efektivitas, bukan efisiensi lagi gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ibaratnya kalau kita analogikan orang main bola, Iqbal gitu ya, efisiensi itu mungkin kita bisa analogikan kiper ngasih bola ke striker yang di depan, terus strikernya langsung masukkan gol gitu ya, masukkan ke gawang gitu ya. Golnya itu namanya efektivitas gitu ya. Percuma efisiensi, misalnya dia efisiensi penguasaan bola gitu, muter-muter pakai tiki taka, tapi nggak bisa nyetak gol juga gitu ya. Artinya dia efisien tapi tidak efektif karena nggak bisa mencetak gol gitu. Itu kira-kira Iqbal ya, bisa nangkap ya Iqbal ya. Yang idealnya memang lebih efektivitas yang lebih pas lagi gitu ya. Bisa nangkap Iqbal? Bisa Pak, berarti intinya ini ya Pak, Monef ini lebih memperdalam bagaimana cara mengukur dengan efisiensi Pak. Enggak, cuma efektivitas juga. Jadi EK itu kalau aspek implementasi ya, dia ada mengukur efisiensi ya. Jadi efisiensi itu bagian dari aspek implementasi. Tapi kalau efektivitas dia aspek manfaat. Aspek manfaat. Ya, outcome dibanding dengan outputnya. Lebih tinggi dari aspek manfaat ada aspek konteks. Dia mengukur lagi apa? Impact-nya lagi. Impact-nya. Dampaknya. Gitu ya. Jadi efisiensi itu ibaratnya baru lapisan pertama gitu. Ya. Dia efisien, ya. Tapi lebih bagus dari efisien ada namanya efektivitas. Efektivitas ada lagi yang lebih tinggi. Impact gitu ya. Lebih tinggi lagi. Seperti itu. Jadi tahapannya harus dilalui seperti itu. Efisien dulu, setelah efisien dia efektif, itu baru dia bisa mencapai yang namanya impact gitu, memberikan dampak secara keseluruhan. Seperti itu kira-kira. Makanya ada aspek implementasi kalau evaluasi kinerja anggaran itu ya, aspek manfaat yang mengukur efektivitas, dan satu lagi aspek konteks. Aspek konteks artinya dengan anggaran itu bisa menyelesaikan dinamika perubahan yang ada di kementerian lembaga atau di Indonesia secara keseluruhan gitu. Itu impact namanya. Jadi misalnya kalau impact itu misalnya kita ingin mencapai masyarakat adil dan makmur gitu ya. Gimana caranya gitu ya. Atau kita ingin menurunkan atau mengentaskan kemiskinan. Nah, itu udah impact itu. Udah lebih tinggi gitu ya daripada sekadar outcome dan output gitu ya. Jadi kalau Bapak PBK sering Bapak kasih contohkan yang BMKG gitu ya. Outputnya apa? Outputnya informasi yang akurat.
Informasi apa kalau BMKG? Informasi meteorologi, informasi klimatologi, informasi geofisika. Terus apa? Kalau setelah outputnya berhasil dicapai, ingin mencapai yang namanya outcome, gitu ya. Outcome-nya apa? Nah, kalau informasi meteorologi tadi digunakan secara akurat, gitu ya, informasinya akurat, ini akan memberikan tingkat keselamatan penerbangan yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, itu outcome. Nah, tapi yang lebih tinggi dari itu ada nggak? Ada. Apa kira-kira? Nah, itu namanya impact. Kalau seluruh informasi output yang ada di BMKG, terus outcome-nya berjalan juga, nah, nanti akan menghasilkan apa? Ya, kesejahteraan masyarakat, gitu ya, kesejahteraan masyarakat. Ya, tadi Mas Adila Makmur tadi, ya, nah, mungkin dengan penerbangan apa tadi? Misalnya kalau misalnya ada informasi gempa, geofisika itu kan termasuk yang ini ya, kebumian ya. Jadi ada informasi terjadi gempa skala 6,5 Richter misalnya. Terus masyarakat setelah mendapat pemberitahuan early warning system dari BMKG, masyarakat dalam waktu 5 menit langsung mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Nah, maka selamatlah mereka. Nah, itu namanya outcome, gitu ya. Seperti itu kan? Atau masyarakat juga menggunakan informasi terkait dengan iklim. Dia menanam produk tertentu, ya, tanaman apa segala macam, gitu ya, sehingga menghasilkan panen yang melimpah, gitu ya. Dia pas menanamnya di lahan yang tepat, di kondisi yang tepat, gitu ya, sehingga menghasilkan hasil panen yang melimpah. Akhirnya menghasilkan apa? Ya, kesejahteraan rakyat, gitu ya. Itu. Jadi impact-nya ujung-ujungnya adalah ya sesuai dengan ini cita-cita luhur kita di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 gitu ya, di alinea keempat itu ya untuk kemakmuran rakyat, seperti itu. Itu kira-kira ya. Jadi nggak berhenti di efisiensi ya Iqbal ya. Efisiensi tercapai, efektivitas lagi masih ada yang lagi yang lebih tinggi. Bisa mencapai impact, dampak yang lebih tinggi, seperti itu. Itu kira-kira. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan, nggak apa-apa, kita diskusi ya. Oke, ini izin. Ya, silakan Riki. Pak, tadi kan Bapak bilang pas Iqbal bertanya kalau di pemerintah itu monefnya lebih tepatnya di pengukuran efisiensi itu kan lebih ke rasio output sama input, Pak. Iya, nah, kalau khusus untuk BLU sendiri, Pak, misalnya seperti rumah sakit, apakah dia juga melibatkan unit cost gitu, Pak, atau gimana? Atau ada contoh lain mungkin? Oh ya, untuk BLU gitu ya, BLU. Iya, BLU. Ya, BLU kan ini bagian dari ini juga ya, dari sektor publik juga gitu ya. Sama, jadi misalnya BLU-nya di bidang kesehatan gitu ya, bidang kesehatan. Banyak kan ada kan di bidang kesehatan. Outputnya apa? Ya, outputnya pasien yang bisa dilayani gitu ya. Inputnya contohnya anggaran, segala peralatan medis untuk melayani itu gitu kan. Sama sih sebenarnya kalau yang itu membandingkan antara output dengan inputnya ya. Sama. Walaupun dia BLU-nya bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang yang lain-lainnya sama. Tetap outputnya dibanding dengan inputnya. Kalau input biasanya lebih mudah mengukurnya dari sisi alokasi anggarannya, seperti itu. Kalau menurut Riki, apa tuh Riki kalau outputnya BLU rumah sakit selain dia pasien yang terlayani gitu dengan baik, ada nggak? Kalau perguruan tinggi kan udah biasa kita ya, lulusan gitu ya. Kalau BLU rumah sakit outputnya apa? Selain pasien yang terlayani dengan baik gitu, ada nggak ukuran-ukuran yang lebih ini? Ya seperti itu. Jadi kalau di perguruan tinggi kan outputnya ya nggak jauh-jauh dari Tridharma perguruan tinggi kan. Ada untuk dharma pengajaran nanti akan menghasilkan lulusan dengan IPK tertentu gitu ya. Terus apa lagi? Jumlah jurnal penelitian gitu ya, yang publikasi berapa gitu ya. Seperti itu.
Jadi ada outputnya yang dirumuskan dan dikaitkan dengan efisiensi. Cara mengukurnya tentu dengan unit cost gitu ya, unit cost SBM-nya atau SBML, standar biaya masukan ya, atau standar biaya masukan lainnya. Makanya kalau nggak salah ada di salah satu bimbingan Bapak itu dia ingin menilai atau melakukan pengukuran terkait efisiensi unit cost di ini di rumah sakit umum daerah Prembun gitu ya, di mana itu, di Jawa Tengah, di Kebumen ya, di Kebumen. Tapi ternyata di sana belum ada ininya standar biaya masukannya. Ya, standar biaya masukannya itu harus mendapat persetujuan dari Bupati Kebumennya, dan mereka belum mengusulkan. Nah, jadi susah mengukurnya efisiensinya kalau belum ada ini unit cost-nya untuk menghitung berapa sih biaya layanan per pasien gitu ya. Nah itu gitu dikaitkan dengan sana itu, Ricky gitu ya. Jadi berapa tingkat ininya gitu ya. Kan tentu ada di rumah sakit itu kan masing-masing ada tarif layanan. Betul nggak Ricky? Ya, ada kan? Tarif layanan itu kan dihitung ada dari ini kan, untuk menentukan tarif layanan itu kan ada namanya ada cost plus P, ada cost minus, ada cost recovery. Pernah dengar itu nggak? Kalau cost recovery artinya biaya layanan tadi sama dengan unit cost-nya. Kalau cost plus P artinya dia lebih mahal karena ditambahkan biayanya, biaya layanan ditambah keuntungan tertentu gitu ya. Ada juga namanya cost minus, artinya biayanya untuk layanan tadi ditetapkan lebih rendah biaya yang dibandingkan dengan unit cost yang sebetulnya. Seperti itu kan? Itu perlunya unit cost seperti itu untuk menentukan tarif layanan unggulan seperti itu. Itu kira-kira Riki. Ya, bisa nangkap ya? Dikaitkan dengan efisiensi dengan standar biaya tadi ya. Bisa ya? Oke, sama-sama ya. Ini menarik sebenarnya karena efisiensi itu ternyata luas gitu, bisa digunakan dengan cara apa gitu, sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Dan untuk mengukur yang lebih tepat, nah itu harus ini gitu ya, harus pas juga gitu ya. Seperti itu. Oke, ini Bapak mungkin udah bisa nutup di portal akademik gitu ya. Karena tadi mulainya berapa tadi jam 10.36 Bapak ya. Jadi 5 menit sebelum itu udah bisa nutup ya. Pak tutup dulu ya. Nanti kita bisa diskusi lagi lanjut ke WA group gitu ya. Oke, kemudian Bapak tutup dulu. Oke, udah aman, kita bisa lanjut lagi diskusi gitu ya. Bapak senang kalau banyak pertanyaan gitu ya dari teman-teman gitu ya. Ada mungkin yang ingin bertanya lagi, silakan. Masih ada 4 menit gitu ya, ada 4 bertanya menit. Pak. Ya silakan siapa nih? Kamila Pak. Pak, Kamila gimana? Saya mau tanya tentang pengukuran efisiensi. Tadi kan ada grafik prosesnya itu Pak. Nah yang paling bawah itu kan ada perbandingan dengan tolak ukur. Nah tolak ukurnya itu standarnya itu apa ya Pak? Apakah kalau efisiensi itu dari SBM atau bagaimana ya Pak? Ya, tadi bagus nih pertanyaannya ya. Mungkin share screen-nya Bapak tadi yang mana ya? Coba kalau nggak salah ada tolak ukur gitu ya. Tadi Bapak udah sempat singgung sebagai benchmark-nya itu sebagai tolak ukurnya gitu ya. Jangan bilang tolak ukur ya, malu. Kalau udah belajar Monef anggaran masih bilangnya tolak ukur ya salah itu ya. Tolak ya, tolak ukur atau benchmark gitu ya. Benchmark-nya itu harus ini apa yang best practice-nya gitu loh. Best practice-nya gitu. Nah, itu yang lebih bagus dan industri yang sejenis tadi ya. Misalnya mengukur efisiensi saham sektor pertambangan. Ya harus di apple to apple gitu ya. Artinya harus di sektor pertambangan juga gitu ya. Nggak boleh di industri yang lain. Mungkin berbeda kalau efisiensi di industri yang berbeda gitu ya. Sama untuk misalnya sebagai apa untuk menilai efisiensi bagusnya dibandingkan dengan ya tadi yang best practice-nya seperti apa. Makanya Bapak kasih contoh yang KPP tadi, KPP Pratama dan KPP Madya
harus yang jadi tolok ukurnya bukan yang ini. Kalau untuk mengukur KPP Pratama yang tipe kecil, ya harus sama-sama dengan KPP yang nilai efisiensinya 1 untuk yang KPP Pratama. Jangan yang KPP Madya digunakan untuk mengukur KPP Pratama. Nggak cocok gitu kan. Nah itu kira-kira Kamila. Jadi best practice-nya. Misalnya di KPP di Provinsi Jawa Timur gitu ya. Misalnya KPP Gubeng gitu ya, Gubeng. Ada yang dari Surabaya nih. Ada KPP Gubeng nggak? Nah, misalnya KPP Gubeng, ada stasiun Gubeng kalau nggak salah di Surabaya ya. Betul. Nah, itu misalnya yang paling bagus untuk KPP Madya. Nah, itu menjadikan tolok ukur sebagai benchmark untuk mengukur sesama KPP yang tipenya Madya. Itu ya. Nah, misalnya ada KPP yang tipe kecil. Nah, itu dijadikan benchmark juga untuk mengukur KPP yang tipe kecil. Sama juga di KPP juga bisa begitu Kamila. KPP kan ada tipe KPKN kan KPPN tipe A di provinsi biasanya, tipe B itu di kabupaten. Benar nggak Kamila? Kamila praktek di mana sekarang? Saya di KPPN Banyuwangi tipe A. A2 ya, apa A1? A2. A2. A2 ini kan tipe kecil kan? Ibaratnya kan kalau A1 kan di provinsi. Nah, dia harus dicari itu misalnya efisiensi KPKN di Jawa Timur gitu ya. Timur. Efisiensi yang KPPN tipe A2 harus dijadikan, cari dulu yang di Jawa Timur siapa yang efisiensinya paling bagus, yang nilainya mendekati 1 atau 1 gitu ya. Nah, itu yang jadi benchmark, jadi tolok ukur untuk mengukur efisiensi di jadi dia sifatnya relatif ya, efisiensi relatif namanya istilahnya, karena membandingkan dengan KPPN yang lain yang sejenis gitu ya, setipe gitu ya, itu dijadikan benchmark dulu sebagai tolok ukur. Itu kira-kira Kamila. Bisa Pak. Bisa Terima kasih Pak. Oke ya, sama-sama ya. Asik nih kalau banyak yang bertanya. Nanti kalau grafik-grafik lebih menarik lagi nih. Makanya harus Bapak share lagi nih jurnalnya ya. Nanti Bapak cari jurnalnya. Kayaknya yang nomor 10 itu ya. Kayaknya ada gambar-gambar seperti ini yang Koeli segala macam itu yang ini on the measurement of productive efficiency, Parel ya, penyanyi Parel kalau nggak salah. Ini mungkin Bapak share juga nanti ya, seperti itu. Oke, kayaknya tinggal 1 menit. Menarik ya. Nanti kita diskusikan gitu ya. Pengennya sih Bapak mau diskusikan, tapi karena waktunya nggak cukup, jadi tugas individu aja ya. Sepakat ya? Yang ini, diskusi ini jadi tugas individu. Ini dikumpulkan paling lambat 1 minggu, jadi tanggal 28 ya. 28 pukul 23.59 lah. Bisa ditik pakai MS Word, bisa juga tulis tangan. Dikirim Bapak upload nanti ke LMS. Biar lebih gampang Bapak mantaunya. Bapak upload di LMS gitu ya. Dan Anda upload juga jawabannya di situ. Sepakat ya? Oke, terima kasih ya. Bapak senang pertemuan pertama udah mulai interaktif gitu ya. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya juga lebih interaktif lagi. Terima kasih atas perhatian. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan menyebut alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih ya. Waalaikumsalam.